Assalamualaikum. Hai Moms, jumpa lagi di channel Ami Kreasi. Pada video kali ini aku mau nge-share tentang dapur kecilku. Bagaimana cara aku menata dapurku dan barang-barang apa saja yang aku tata di dalamnya. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari kami. Jangan lupa like, komen yang positif, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat bagi moms dan teman-teman semua. Ini aku baru selesai membuat tulisan seperti ini ya moms. Ini mau aku print nanti dengan menggunakan kertas stiker yang berukuran A4. Dan ini sudah aku tulis nama-nama bumbu atau bahan-bahan yang akan aku tempel di botol bumbu aku nantinya. Dan ini adalah hasil print out dari stiker yang udah aku print. Ini juga aku mengambil gambarnya itu dari Google ya moms. Lalu aku gunting satu demi satu. Itu aku mengguntingnya mengikuti pola yang sudah terbentuk ya moms. Kemudian aku buka stikernya dan aku tempel di toples plastik. Ini aku menggunakan toples plastik ya moms. Ini aku belinya di pasar dan harganya sangat murah sekali. Harganya hanya Rp4.000 untuk satu toplesnya. Yang mom lihat ini adalah kitchen set. Kalau moms masih ingat dengan video aku sebelumnya menata ruang makan minimalis, nah kitchen set inilah yang aku pindahkan ke dapur aku sekarang moms. Dan ini kitchen setnya ini berbentuk seperti L, dan itu bagian sudutnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Dulunya kitchen set ini berwarna merah. Itu bisa dilihat tuh moms. Ini aku tutupi dengan stiker dan itu ada masih kelihatan warna merahnya ya. Dan ini juga sebenarnya aku nempel stiker putihnya ini udah lama sih, dari dapur aku yang sebelumnya. Tuh lihat, ada bagian stiker yang gak rata, yang agak bergelombang seperti itu ya mam. Dan di rak bagian atas yang aku gantung di tembok ini gak berani lagi aku letakin barang-barang berat ya moms. Nah ini di bagian sudutnya itu karena gak ada meja kitchen setnya, jadi aku akali dengan membuat box yang terbuat dari GRC seperti ini. Kenapa aku pilih GRC? Karena GRC ini lebih tahan dan awet apabila dia basah ya moms. Fungsinya ini adalah untuk menutup pipa air yang ada di belakangnya, jadi kelihatannya lebih rapi. Kemudian box ini bisa diangkat sewaktu-waktu kalau ada pipa yang bocor. Dan memang kalau sebenarnya ingin kelihatan lebih rapi lagi, pipa itu sebaiknya ditanamkan di dalam tembok. Tapi ini karena dinding aku sebelumnya udah di full keramik, karena ini dulu merupakan area cuci. Jadi sayang banget moms kalau mesti dipecahin. Selain mempertimbangkan juga biaya tukang, itu kalau untuk membongkar dan memasangnya kembali itu juga lebih mahal. Yang sedang kita lihat ini adalah dinding yang dilapisi dengan keramik ya moms. Ini juga udah lama banget terpasang di dinding itu. Tadinya di sebelahnya itu merupakan toilet atau kamar mandi, dan itu pintunya kemudian ditutup dengan tembok. Makanya sekarang kelihatan kalau ada keramik yang bercorak berbeda dengan sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi itu merupakan bekas pintu. Dan ini memang sengaja nggak aku hilangin. Jadi hitung-hitung biar buat kenang-kenangan, karena di sini ada sejarahnya ya moms. Kemudian ini juga ada kitchen set bekas atau lemari gantung yang sudah tidak terpakai lagi. Moms bisa lihat ya, itu bagian atasnya udah penuh dengan baret kayak gini. Kemudian juga ini usianya udah lumayan tua ya moms. Dan ini juga aku memanfaatkan untuk dijadikan meja saja. Ini moms bisa lihat ya, itu ada saringan udara di lemarinya ini kalau kita mau nyimpan makanan. Jadi ini
udah nggak aku fungsikan lagi buat digantung, tapi mau aku letakkan di lantai saja. Ini lemarinya sekarang mau aku geser dulu ke arah tembok. Sebenarnya ini bukan tembok ya Mams, ini aku sekat dengan GRC, kemudian bagian luarnya itu aku tempeli dengan wallpaper stiker. Jadi itu wallpapernya sudah ada lemnya, tinggal kita tempelkan saja ya Mams. Kemudian karena ini bagian atasnya itu udah lecek banget, aku akan menutupnya dengan karpet plastik. Ini aku belinya di pasar, harganya 1 meter hanya Rp18.000, dan aku sudah mengukur lebar dari atas kitchen set ini. Tadinya aku mau menutupnya dengan stiker anti air juga, tetapi karena aku sedang nggak punya stok di rumah, jadi aku memutuskan untuk memakai karpet saja. Dan pertimbangan aku yang lainnya juga, karpet ini kalau kena air dia tidak akan robek, dan kemudian itu kalau kotor ataupun basah tinggal dilap aja ya Mams. Dan ini juga kata Pak Su, kalau aku bosan untuk menyabut atau melepaskannya itu gampang banget. Biar ini nggak geser-geser, nanti mau aku lem aja dengan bantuan lakban atau isolasi yang besar itu loh Mams. Kemudian karena lubang tempat mencuci piring itu ada 2, sementara yang kecil itu udah nggak bisa digunakan lagi, jadi aku tutup aja dengan menggunakan papan tebal yang udah aku bungkus dengan menggunakan sisa karpet tadi ya Mams. Kemudian untuk menutupi pipa air yang masih kelihatan, itu aku letakkan kayu seperti ambalan berwarna putih, dan ini aku letakkan seperti huruf L, dan aku beri perintilan di atasnya biar itu juga kelihatannya seperti sengaja diletakkan di sana ya Mam. Padahal itu untuk mengakali agar pipanya itu biar nggak kelihatan. Kemudian juga toples-toples bumbu yang udah aku tempelin nama-nama bumbunya tadi udah aku susun di atas. Kemudian juga rak piringnya, dan ini juga ada bumbu yang sering aku gunakan kalau masak ya Mams. Ini aku letakkan di rak kecil seperti ini. Ini aku kasih sedikit pemanis buat di dapur aku. Itu ada wall decor. Kemudian ini aku sedang meletakkan keranjang yang isinya bawang putih, bawang merah sama bawang bombay Mams. Nah itu di atas papan yang udah aku letakkan tadi, aku letakkan kompor Mams. Karena dapur aku ini kecil, jadi aku hanya menggunakan kompornya itu yang bermuatan 1 tungku. Nah biasanya kalau aku masak buat yang banyak itu bukan di dapur ini Mams. Jadi ini merupakan dapur kalau aku lagi kepepet mau masak. Contohnya kalau malam-malam anakku mau minta nasi goreng, atau pagi-pagi mau bikin sarapan yang ringan-ringan, nah aku masaknya di sini. Tapi kalau buat arisan ataupun acara-acara itu aku punya dapur satu lagi. Nanti aku akan coba share tentang dapur aku yang satu lagi itu ya Mam. Pada saat pembuatan video ini kebenaran kompor aku yang 1 tungku itu lagi rusak, nggak bisa dinyalain Mams. Jadi udah 2 hari ini aku masak di sini menggunakan kompor gas kecil yang sedang dilihat saat ini. Nah itu kalau aku pakai kompor yang 1 tungku biasanya, itu gasnya aku masukin ke dalam laci yang ada di bawahnya itu ya Mam. Di bagian belakangnya itu ada lubang yang bisa dimanfaatkan buat menyelipkan selang gas. Nah sekarang pipanya udah tersembunyi di balik ambalan putih ini ya Mams. Ini aku manfaatkan untuk menutupi pipa air yang tadi kelihatan. Kemudian itu juga aku umpetin di balik tempat-tempat sendok dan bunga aku ini. Jadi sekarang udah nggak kelihatan lagi pipanya. Dan di atas box GRC tadi aku letakkan ada rak putih seperti ini, dan ini lacinya terbuat dari rotan, anyaman rotan. Dan di dalamnya itu suka aku simpen lap tangan, serbet ataupun celemek yang masih bersih di dalamnya. Ini kemudian juga aku tambahin perintilan-perintilan aku di atasnya biar kelihatannya itu lebih cantik.
Ini juga ada wall dekornya ya Mams, ada tulisan kitchen sama ada gambar cupcake seperti ini. Dapur aku ini hanya berukuran sekitar 2,50 meter kali 3 meter ya Mams. Jadi itu cukup kecil. Hanya area bagian depan dan bagian sebelah kanan itu bisa aku manfaatkan buat aktivitas di dapur. Sedangkan di sebelah kirinya itu ada area laundry sama tempat wudhu. Nanti juga aku akan share dan aku bikinkan videonya ya Mams. Toples yang kecil-kecil ini terbuat dari kaca ya. Isinya adalah bumbu-bumbu yang suka aku pakai kalau aku masak. Nah, botol yang putih ini isinya adalah sirup jeruk kalamansi. Anak aku suka banget minum sirup ini. Dan itu Pak Su beli dengan temannya yang memproduksi sirup sendiri, Mam. Dan ini merupakan minuman khas dari daerah aku ya. Nah, ini juga aku meletakkan beberapa perintilan aku di sini. Kemudian itu juga ada tea set. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, aku biasanya membuat teh atau kopi itu di sini. Jadi udah nggak susah lagi karena tempatnya juga nggak terlalu jauh di belakang antara ruangan dapur kecil aku ini dengan ruang tamu. Di sini juga aku sediakan beberapa piring dan mangkok. Kemudian ini ada tempat sabun. Kemudian juga ada hand towel itu di atasnya. Nah, kalau untuk yang bagian rak atas itu aku suka nempatin barang-barang yang ringan saja dan snack-snack anakku aku susun di dalamnya. Kemudian untuk laci bagian bawah itu aku tempatkan barang-barang yang agak gede, Mams. Ini di rumah aku nggak punya pembantu ya, Mams. Jadi semua itu aku lakukan sendiri. Membuat dapur kita tampil lebih cantik nggak mesti dengan perabotan yang mahal-mahal ya Mams. Bisa juga dengan menggunakan toples yang murah meriah seperti yang sudah aku perlihatkan tadi. Juga bisa memanfaatkan kitchen set yang udah nggak bisa digantung di dinding lagi. Sampai di sini dulu video untuk kali ini ya Mams. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi bagi moms dan teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum.